Ada nggak sih efek samping kalau kita botox? Pasti ada, dan kebanyakan mungkin Grita juga udah tahu, biasanya ptosis, jadi kayak kelopak mata tuh nggak bisa buka. Botox itu sebenarnya juga bisa untuk bau ketek? Bisa, bisa kalau aksila, ketek, nah itu yang disuntik di keteknya. Oke, penampilan dan kecantikan kayaknya sekarang nomor 1 ya, apalagi buat cewek-cewek. Nah, banyak banget nih teman-teman yang mungkin pengen coba botox, filler, terus yang paling gampang sekarang tarik benang. Tapi sebenarnya tuh belum tahu tuh fungsinya apa dan bener nggak sih apa yang mungkin dokter kita sampaikan gitu ya. Nah, hari ini aku akan berbicara dengan Dr. Deka, ini aesthetic doctor. Thank you so much udah datang ke sini. Kita bakal bahas yang mungkin masyarakat awam pengen tahu tentang kecantikan yang simple-simple dulu ya. Ini mungkin yang mau belajar ya, karena saya juga sejujurnya nih tahu kayak botox, filler tuh baru akhir-akhir ini doang. Iya. Mas saya pikir tuh gunanya sama-sama semua gitu, tapi ternyata kan beda-beda. Nah, teman-teman boleh disimak sampai habis buat teman-teman yang mungkin penasaran banget bedanya apa dan apa sih yang cocok buat kalian gitu ya. Sekarang kan lagi banyak nih dok yang mungkin bahas soal skincare, banyak yang kandungannya aneh-aneh dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, dokter sendiri sekarang sibuknya ngapain nih? Oke, kalau aku sih sibuknya pure totally praktek ya di dunia estetik, karena aku full timer. Jadi dari Senin sampai Sabtu aku praktek. Liburnya cuma hari Minggu. Wow. Mungkin teman-teman belum tahu juga kali ya sebenarnya apa sih aesthetic doctor itu? Basicnya aesthetic doctor itu dokter umum ya. Biasanya MD, medical doctor. Cuman biasanya kalau di Indo kan memang belum ada nih kayak julukannya spesialis kecantikan, kan nggak ada. Biasanya kita dokter umum, cuman ambil lisensi dokter estetik ya gitu. Biasanya bisa ngambil kursus, pelatihan, ada sertifikasinya kayak gitu. Walaupun sekarang udah ada juga nih S2, itu anti aging, gelarnya misalnya AAM nih, M-Biomed gitu. Itu biasanya S2. Ataupun kalau spesialisasi lebih ke SPKK. Spesialis kulit dan kelamin. Tapi SPKK dan juga tadi Biomed ya namanya. Biomed itu juga mempelajari tentang laser dan lain-lain juga. So far sih sebenarnya kalau Biomed lebih ke anti aging, dan memang pembelajarannya di dalam itu estetik juga dipelajari. Jadi sebenarnya nggak cuma laser sebenarnya, termasuk treatment anti aging yang mungkin kayak filler, botox, segala macam tuh dipelajarin semua. Oke dok, nah ini sebagai aesthetic doctor nih ya, saya pengen tahu sebenarnya di Indonesia nih dengan segala cuaca ini apa sih permasalahan kulit orang Indonesia? Kalau dikategorikan ya di Indonesia sebenarnya yang paling banyak kita jumpain dan pasien tuh datang ke kita, yang pertama pasti acne, jerawat. Itu biasanya anak-anak usia pubertas tuh, karena memang problem hormonal, terus kondisi kulitnya cenderung berminyak. Pertama pasti yang kita dapetin tuh acne atau jerawat. Problem yang kedua biasanya ke pigmentasi, melasma. Biasanya lebih banyak memang perempuan nih, di atas 25-30 tahun mulai, dan kebanyakan lebih banyak lagi ibu-ibu. Problem yang ketiga biasanya lebih ke aging, lebih ke kerutan atau wrinkle, sagging. Nah itu biasanya wanita 40-50 tahun udah mulai banyak nih datang ke klinik. Jadi kalau ditanya kategori paling besar itu ada 3, acne atau jerawat, pigmentasi, kebanyakan melasma, kemudian yang ketiga lebih ke aging, kayak kerutan, sagging, segala macam. Pigmentasi itu kayak flek gitu? Yes, betul. Kalau melasma yang bintik-bintik muncul dikit itu bukan sih? Aku sedikit lurusin ya. Jadi pigmentasi kan hiperpigmentasi, namanya kelebihan melanin, pigmen kan sel pembentuk warna di kulit gitu kan. Kalau bahasa awamnya mungkin flek hitam. Nah, kalau bahasa medisnya itu melasma. Beda lagi. Kalau yang mungkin Grita sebut tadi bintik-bintik, batasnya tegas, itu freckles. Yang bintik-bintik muncul kayak daging gitu? Kalau itu keratosis. Beda lagi. Jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Karena kompleks banget sih. Dan itu biasanya kan dokter, makanya pentingnya banget datang ke dokter. Dokter bisa mendiagnosa itu, apakah itu suatu melasma, ataukah itu freckles atau keratosis atau kelainan pigmen yang lain. Nah ini juga heboh banget ya, pasti orang-orang tuh tahu botox. Bener. Ya kan? Lu udah botox belum gitu kan? Nah, botox ini tuh sebenarnya apa sih?
Dan isinya tuh apa? Gunanya buat apa sih sebenarnya botox ini? Udah pernah botox belum? Udah 1 kali. Oke, botox itu botulinum toxin. Jadi sebenarnya dia itu protein yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum kuman yang fungsinya dia untuk merelaksasikan otot sebenarnya. Oke. Di dunia kecantikan atau estetik sendiri sebenarnya udah lumayan lama dipakai. Itu juga udah tahu memang dia untuk mengurangi atau menghilangkan kerutan. Misal di forehead atau dahi, glabella di antara alis, kemudian crossfit itu di sudut mata, kemudian di masseter otot rahang. Gitu. Sebenarnya lebih jauh lagi sebenarnya bisa juga untuk misal hiperhidrosis atau kelebihan keringat di ketiak, telapak tangan ataupun telapak kaki. Gitu. Sebenarnya di dunia medis di luar estetik itu pun juga dipakai. Misal nih ada migrain. Nah, misal juga di otot trapeziusnya dia tegang. Nah, itu juga bisa diinjek botox. Karena kan tujuannya dia untuk merelaksasikan otot. Oke, kenapa kok orang mau tirus pakai botox? Nah, karena salah satu tadi kan fungsi botox untuk mengecilkan rahang. Yang aku bilang masseter, kalau gigit, nah ini kan kerasa nih ototnya. Nah itu kalau diinjek sesuai mapping titik dan juga jumlah unit, dia bisa bertujuan untuk V-shape, merampingkan rahang. Tapi kenapa botox harus berkali-kali? Kenapa 6 bulan hilang? Ya gitu, memang cara kerja botox dia nggak bisa permanen, makanya dia ada jangka waktu bener 6 bulan maksimal. Biasanya sih kalau based in my experience juga 4-6 bulan lah, karena sangat tergantung dengan aktivitas dia. Misal kalau dia sering aktif otot rahangnya pasti lebih cepat hilang efeknya, atau mungkin dia botok dahi tapi dia lebih sering lagi ngerutin dahi, atau mungkin dia suka nge-gym yang berekspresif atau pasti lebih cepat. Makanya idealnya kalau pasien nanya 4-6 bulan sih hilangnya. Jadi nggak bisa kayak, dok aku botox sekali seumur hidup kerutan nggak muncul lagi, nggak, karena kan proses aging tetap berjalan. Jadi harus setiap 6 bulan. Tapi sorry, aku selalu bilang pasien nggak mewajibkan ya, karena kan hal itu sesuai kebutuhan pasien. Aku selalu kembali gitu, kalau memang pasien ngerasa 6 bulan, dok aku masih oke kok walaupun kerut-kerutannya udah mulai muncul lagi, ya monggo silakan gitu. Cuman kalau ditanya efektivitas berapa lama? 4-6 bulan gitu. Betul, Cuman kita tidak mewajibkan pasien untuk setiap 6 bulan tuh suntik botox. Oke. Bicara soal efek sampingnya, ada nggak sih efek samping kalau kita botox? Pasti ada. Dan kebanyakan mungkin Grita juga udah tahu, biasanya ptosis. Jadi kayak kelopak mata tuh nggak bisa buka. Itu kalau di sini atau di semuanya bisa? Misalkan kalau di sini gitu ya, tapi nyambung juga ke mata. Enggak, jadi aku bilang tadi sesuai mapping. Nah, misalnya kita botok area forehead atau area upper face, terus misal si injektornya ini, si dokternya meleset, atau mungkin problemnya ada dua, bisa dari dokternya, si injektornya, atau memang dari ketaatan pasien yang mungkin dia ngelanggar. Karena kan ada pantangan-pantangan botok yang nggak boleh dilanggar, misal di 1 minggu pertama, atau misal di 4 jam pertama, kayak gitu. Kalau dari injektornya pasti satu salah mapping. Karena kan memang ada istilahnya danger area yang berbahaya di area forehead yang memang nggak boleh disuntik botox. Jadi kelihatannya simple, cuman suntik beberapa titik. Nah itu cuman ada ilmunya gitu, mana danger area mana yang boleh disuntik, area mana yang harus disuntik. Dan per titiknya itu kan kalau udah tahu istilahnya unit, berapa unit nih per titik yang dibutuhkan. Nah dan biasanya yang bikin aku bilang tadi ptosis yang nggak bisa buka mata, injektor terlalu ke bawah nyuntiknya. At least kan harusnya kayak 1 cm di atas alis itu yang aman. Dan dari mid pupil ke lateral itu yang danger area. Cuman kalau dari mid pupil ke medial itu aman. Nah itu dia. Biasanya yang problem utama banyakkan pasien botok upper face ptosis. Kemudian kalau misal lower face rahang, so far sih nggak terlalu banyak. Cuman kalau ditanya side effect biasanya nyeri, atau mungkin ada yang bengkak, kayak gitu. Tapi kalau jangka panjangnya ada nggak sih? So far nggak ada ya. Botox so far jangka panjang, asal satu dia sesuai unit yang disuntikkan, sesuai area yang disuntik, jangka waktunya aman. So far side effect botox tuh nggak ada, karena malah botox itu ada efek rejuvenation-nya juga. Jadi ada meremajakan kulit. Makanya botox ada istilah treatment mikrobotox. Mikrobotox itu botok yang disuntikkan ke seluruh wajah tapi menggunakan jumlah dosis unit yang kecil. Bisa juga di koktail dengan serum-serum yang lain.
fungsinya untuk meremajakan rejuvenation. Kalau misal tuh biasanya nggak disuntik langsung, tapi ada alat bisa pakai dermapen, kalau tahu jarum-jarum kecil yang diputer, gitu ya? ataupun mesogun injektor, gitu. Itu untuk fungsinya peremajaan. Oke. Jadi benar ya dok ya, kalau misalkan botok itu sebenarnya juga bisa untuk bau ketek gara-gara Bisa. keringat. Yang aku bilang di awal tadi, hiperhidrosis, kelebihan keringat di ketek. Bisa, bisa. Karena botok itu kan sesuai area yang disuntik. Yang area-area yang aku sebut tadi, masseter, rahang, forehead, dahi. Kalau aksila, ketek, nah itu yang disuntik di keteknya. Dan itu efektif. 6 bulan juga? 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 Balik bulan. lagi. Maksimal biasanya 6 bulan sih. Walaupun ada yang bilang 8 bulan, tapi menurut aku sangat jarang. Nah, kalau botok sendiri nih, range harganya itu berapa sih? Range harga mau lebar juga nggak apa-apa? Range-nya sangat lebar. Karena jujur klinik-klinik kan sekarang juga udah banyak. Dan botox itu ada beberapa brand. Dari yang brand Korea ataupun brand Eropa. Itu pun dari price-nya, kalau brand Korea jauh lebih murah. Brand Eropa biasanya lebih premium, lebih mahal. Satu itu. Yang kedua, biasanya lihat kliniknya juga. Klinik yang ya maksudnya klinik premium atau klinik yang biasa itu pasti juga beda harganya gitu. Yang ketiga, biasanya pasien juga udah tahu si injektornya, dokternya itu udah expert belum, pengalamannya udah berapa lama, gitu-gitu sih biasanya. Cuman kalau ditanya paling murah range harga di klinik paling murah ya, bukan premium. Aduh, agak susah karena takut nanti dokter-dokter di klinik ini ya. Cuman sangat lebar sih. Bisa karena gini, botok tuh ada klinik yang ngejual satu vial langsung 100 unit. Ada yang dia jual per unitnya, ada yang jual per sekian puluh unit gitu loh. Jadi harganya itu sangat bervariatif gitu. Jadi kalau mau botok harus siapin berapa dok? Ada yang ngejual under 1 juta pun ada. Ada yang memang ngejual sampai 10 juta atau di atas 10 juta itu ada. Karena memang sangat tergantung yang aku sebutin tadi. Variabelnya banyak banget. Variabelnya banyak banget. Botox tuh variabelnya banyak banget. Jadi kalau ditanya range tadi bisa 1 sampai 10 juta ataupun lebih. Bisa ataupun juga. Bisa di bawah 1 juta. Coba dicek-cek lagi kalau misalkan di bawah itu kan kita juga takut sih. juga kan. Betul. Maksudnya kalau terlalu murah. Iya kan. Dari mananya nggak tahu, asal jual aja gitu kan. Nah ini makanya edukasi juga. Jadi betul. Ya siapin lah mungkin. Benar. Standarnya mungkin 2 juta 3 juta lah ya. Betul, standarnya sekian gitu. Benar yang Grita bilang, karena sempat ada kejadian dan teman dokter juga nge-spill tuh di story-nya. Ada klinik-klinik yang nakal. Betul kan? Kayak kadang kan pasien yang awam nggak tahu terus bilang, "Dok, di situ murah banget." Ternyata apa yang dimasukkan kan kita nggak tahu. Satu itu, kedua bohong. Sebenarnya yang disuntikkan cuma sepersekian unit, tapi bilang ke kita banyak gitu ya. Jadi kayak mengurangin timbangan lah, itu kan nggak boleh kan. Ada harga ada barang lah ya, biar tahu juga gitu. Jadi jangan harus botox terus yang murah nggak apa-apa. Jadinya ntar malah side effect-nya lebih banyak lagi. Itu dia. Jangan tergiur harga murah sih kalau pesan aku, jangan tergiur harga murah. Research dulu kliniknya seperti apa, si injektornya, dokternya seperti apa, harganya kalau masih masuk range sewajar ya. Mahal-mahal dikit kalau oke kan lebih oke kan. Gitu. Sekarang kita ke tarik benang. Ini kayaknya lebih lama dari botox nih saya tahunya nih. Apa gimana sih dok? Tarik benang thread lift tuh sebenarnya tren udah beberapa tahun yang lalu ya. Dari awal mula muncul tarik benang tuh sebenarnya tanam benang. Karena sebenarnya agak ada perbedaan sih. Kalau tanam benang tuh biasanya benang-benang mono, benang-benang kecil yang tekniknya juga simple, tinggal masuk. Biasanya anestesi cuma topikal oles aja. Fungsinya lebih untuk ke rejuvenation, stimulate kolagen, cuman efek lifting tightening-nya dia ya ada, cuman nggak signifikan. Kalau yang disebut tarik benang biasanya kita udah kesini kan benang ilmunya berkembang juga, jenis-jenis benang juga lebih banyak lagi. Itu lebih benar tarik, dia untuk misalnya dropping, sagging untuk menarik, dan biasanya hasilnya lebih instan. Kalau lebih jauh lagi mau jabarin jenis benang kan banyak banget. Ada PDO, PCL, PLLA. Nah, itu jenis benangnya sih mungkin aku ngejelasinnya secara garis besar aja. Jenis benang ada yang
mono kecil-kecil, ada yang mulai besar tarikannya tapi polos. Kemudian kalau pernah dengar ada bergerigi, nah itu sekarang lebih berkembang lagi. Terus juga mungkin teknik mapping segala macam sih banyak ya. Benang katanya jadi daging ya dok? Itu istilah awamnya ya, jadi benar. Kalau mungkin juga di dunia medis kan kalau tahu habis sesar atau habis operasi dijahit terus dokternya bilang oh ini nanti benangnya jadi daging. So far sebenarnya istilahnya itu, cuman sebenarnya nggak jadi daging tapi dia melebur jadi kolagen. Nah, makanya juga benang kan dia nggak instan, nggak permanen, dia ada jangka waktu dari 6 bulan sampai ada yang klaim brand 2 tahun, 3 tahun. Nah, tapi so far makin lama dia memang hancur. Jadi kolagen di wajah kita. Berarti fungsinya lumayan mirip dong sama botox. Beda sih. Kan apa tadi sama peremajaan kulit juga. Dari efek fungsi itunya iya. Iya, itu sama lebih shaping. Yes, betul. Cuman kalau ditanya mirip banget enggak, karena kalau botok rahang ya bikin shape, cuman nggak senarik si benang. Oh, malah lebih narik benang? Jauh lebih narik benang. Kalau botok tuh lebih ke ngecilin otot rahang masseternya sih sebenarnya. Sama ada botok Nefertiti itu disuntik titikkan di sini dia untuk ada efek shape-nya lah. Cuman kalau ditanya comparing dengan benang, kalau dari segi tarikannya ya lebih kuat benang. Cuman sebenarnya ada area-area mana yang good choice-nya untuk botox, ada area-area wajah di mana yang good choice-nya itu dengan benang. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Kalau untuk area kerutan, garis-garis halus, benang nggak bisa ngilangin. Itu lebih ke botox. Nah, cuman kalau misal ada shake dropping, terus misal double chin-nya ada, pengen pipinya kotak, pengen lebih shape, itu ya ditarik. Terus mata yang turun, misal kita benang fog eyes ditarik, nah itu lebih ke benang. Jadi ada pilihan terbaik yang mana nih, kayak itu beda-beda. Apa fungsi botok, apa fungsi benang, mungkin nanti apa fungsi filler segala macam. Itu sesuai apa yang dibutuhkan, makanya penting banget sesuai konsultasi dokter. Konsultasi dokter yang apa nih yang dibutuhin, problemnya apa sih, makanya itu penting banget milih dokter, konsultasi ke dokter dulu. Tadi udah botox, tarik benang, ada juga filler. Nah, dulu saya pikirnya nih dok, botox sama filler sama-sama aja suntik-suntik doang, tapi ternyata beda. Beda, betul. Apa bedanya dok? Kalau filler itu basicnya voluming, mengisi area-area yang kosong. Bahannya itu hyaluronic acid. Kalau botox tadi kan botulinum toxin. Nah, kalau benang tadi yang aku bilang ada PDO, PCL, ya itulah pokoknya ya. Kalau filler itu basicnya hyaluronic acid. Intinya aku selalu bilang ke pasien, filler itu basicnya untuk mengisi area-area yang kosong ataupun membentuk sesuatu yang misal nih dagu kita masih flat, dok aku pengen dagunya lebih berisi, lebih shape, nah itu diisi filler. Ataupun hidung. Cuman sih sebenarnya memang ada beberapa klinik yang masih approve untuk menjalankan filler hidung. Ada beberapa klinik yang memang udah maksudnya enggak lagi mengerjakan filler hidung. Kenapa? Karena mungkin juga udah tahu ya, kayak problem banyak side effect dari filler tuh memang lebih banyak dibanding misal botok itu. Kalau kita dokter-dokter mesti udah tahu paling ringan lah. Tekniknya juga walaupun dibilang simpel-simpel banget enggak, cuman ya tinggal titik-titik sesuai mapping. Kalau filler itu memang butuh gimana ya, cermat lagi, butuh skillnya, karena sekalinya masuk cairan tuh si filler, kalau nggak tahu anatomi wajah, kepepet apes-apesnya dia masuk ke vaskuler tuh pembuluh darah, itu nyumbat tuh si filler. Itu ngeri sih. Makanya di area hidung tuh kan banyak banget pembuluh darah vaskuler. Kalau si filler itu masuk nggak cepat ditanganin, kalau misal udah riset, hidungnya jadi rusak, hidungnya jadi membusuk karena aliran darahnya itu kesumbet tuh sama si filler. Jadi nggak dapat suplai darah, nggak dapat suplai nutrisi oksigen, makin lama jaringannya nekrosis. Nah itu yang bahaya. Jadi harus sangat hati-hati untuk misal teman-teman mau mengerjakan filler hidung. Ada udah beberapa dokter juga yang big no untuk mengerjakan filler hidung. So far dagu aman. Smile line misal dalam diisi filler
ya walaupun di sini juga ada vaskuler pembuluh darah aman gitu. Intinya kalau filler ditanya basicnya voluming, mengisi area-area yang kosong. Walaupun juga ada jenis filler HA yang untuk skin booster. Jadi lebih banyak resiko ya kalau di hidung ya. Yes. Ngeri sedap ya. Harus hati-hati dan banget ngerti banget anatomi, teknik harus diperhatikan sih. Kalau filler ini berarti nggak terlalu lama ya dia recovery-nya ya dibanding operasi plastik? Ya, lebih instan. Makanya pasien juga masih tetap banyak yang filler itu sih. Kalau ditanya di compare dengan bedah plastik atau operasi ya, karena satu kayak misal nggak cuma filler ya, botok, benang, filler, satu poin plusnya dia pasti lebih cepat recovery, downtime. Ya mentok-mentok benang tuh downtime seminggu atau mungkin kadang sekarang juga ada yang nggak bengkak gitu ya, paling side effectnya tuh bengkak kalau benang. Filler apalagi misal dagu kadang bekas cuman setitik, besok lusa udah hilang. Nah gitu, makanya pasien masih banyak sih yang doingin filler, walaupun sekarang kalau Grita juga ada tahu trennya udah sedikit bergeser gitu. Dari dulu banget beberapa tahun yang lalu tren facelift operasi masih agak tabu nih, belum banyak pasien mengerjakan. Tren sekarang sebenarnya terkait contouring kayak benang, filler itu mulai bergeser dengan facelift, operasi wajah, operasi hidung di Indo ataupun di luar kan sekarang juga udah. Di Korea pun kalau jalan-jalan banyak banget kan orang-orang Indo juga atau orang lain yang operasi plastik di sana. Oke. Kalau operasi plastik lebih permanen ya? Yes, kalau dibilang permanen lebih jauh permanen. Walaupun misal nih udah namanya proses aging menua 10 tahun, 15 tahun kendor lagi ya mungkin iya gitu. Cuman kan kenapa itu salah satu menjadi alternatif karena jauh lebih permanen. Cuman poin kedua, istilahnya poin negatifnya downtime-nya lama. Bisa 1 bulan, ada pasien aku yang habis OP itu 2 bulan kadang masih bengkak-bengkak, biru-biru. Kedua kan dia harus anestesi, bius ya, tidur. Nah itu sih harus siapin mental. Cuman kalau mentalnya udah oke dan ditimbang-timbang karena lihat permanennya lebih lama, sekarang banyak juga sih yang ngambil ke situ. Nah baru-baru ini juga ada kasus nih dok di Korea ya kan, yang filler tapi malah jadi buta. I see, aku tahu Juveluk ya kalau nggak salah nama dokternya. Nah itu apa kena pembuluh darah juga kali ya? Aku sedikit ngelurusin ya. Juveluk itu bukan filler. Juveluk itu bukan filler karena filler itu basicnya hyaluronic acid. Kalau Juveluk itu PDLLA, polydilactate. Bedanya kalau filler hyaluronic acid dia itu ada antidotumnya. Antidotum itu penawarnya. Itu namanya hyaluronidase. Jadi istilahnya kalau yang aku bilang tadi masuk filler, masuk pembuluh darah, bisa tuh dihancurin fillernya pakai si hyaluronidase. Cuman kalau Juveluk itu bahannya tuh nggak ada antidotumnya, nggak ada penawarnya. Nah makanya yang waktu mungkin sekarang juga lagi viral sih beritanya itu yang habis Juveluk jadi buta. Nah itu karena itu si aplikatornya, si dokternya itu nyuntikin masuk ke pembuluh darah yang mensuplai area mata, kesumbet, udah tuh. Dan biasanya agak susah dan hampir nggak bisa diselamatin lah intinya. Akhirnya kan pasiennya buta ya, maaf ya. Akhirnya buta, nggak bisa ngeliat lagi karena itu tadi. Makanya harus hati-hati. Wow, jadi banyak pengetahuan nih ya tentang botox, filler, tarik benang. Nah, tapi kita coba mungkin yang santai-santai. Kan biasanya kalau ke klinik gitu pertama-tama coba deh laser dulu, yang dicekit. Itu sebenarnya buat apa sih, mencerahkan kah? Betul. Laser kalau zaman dulu masih nanosecond atau Q-switch 1064. Cuman kalau sekarang lebih berkembang lagi kan mungkin udah tahu. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Udah beberapa tahun lalu kan udah ada pico laser. Itu udah picosecond. Sebenarnya laser itu, tapi mindset orang tuh banyak kan laser untuk flek. Sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Laser itu fungsinya untuk meremajakan. Istilahnya kalau wajahnya kusam atau uneven skin tone, jadi warna kulit yang nggak rata, belang-belang lah istilahnya, itu bisa disamain dengan laser. Nggak bisa klaim 1 kali laser langsung langsung beres. Laser itu treatment termasuk jangka panjang. Laser itu tambah tipis
Sama rusak, itu tuh bener nggak sih? Betul, betul. Kalau itu betul. Jadi gini, Jadi baiknya hanya nih kita pasien ajakan aja atau memang dia itu untuk sunscreen itu kan proteksi ya dari paparan sinar UV penyebab pembentuknya melanin atau flek hitam. Pasien-pasien ini taat perbaikan skin barrier dan juga rajin. Aku juga harus ngelurusin hidroquinon itu bukan tapi obat keras yang pemakaiannya harus dipantau oleh dokter. Nggak boleh dijual sembarangan. Hidroquinon itu dari paparan panas matahari itu jahat banget. Nggak cuman problem melasma atau flek hitam, tapi lebih luas lagi itu bisa menyebabkan lebih cepat. Yang ketiga bisa istilahnya jadi cancer lah, kalau kita bahasa lebih jauh lagi bisa memicu bahwa memang bakat nih, kita selalu edukasi ke pasien direkomendasikan untuk kasus-kasus yang udah bukan yang berwarna. Istilahnya kalau putih kan kita apply dia
Biasanya kan sekarang udah ada kan make up yang udah include SPF gitu. Kalau kita ngomongin jerawat ini kan juga kata tadi permasalahan nomor 1 di Indonesia Iya. ya. Itu tuh jerawat tuh karena apa sih, Dok? Jerawat atau acne itu yang pertama bisa disebabkan karena hormonal. Yang kedua bisa disebabkan oleh infeksi bakteri acne. Oke. Biasanya jerawatnya banyak berpengaruh ke hormonal, dia stresor, capek. Infeksi bakteri. Infeksi bakteri itu maksudnya? Bakteri penyebab jerawat itu namanya Propionum acne. Kalau misal dia terinfeksi itu biasanya kalau misal dicek memang ada bakteri itu. Diceknya gimana, Dok, kalau ke dokter? Biasanya itu masih ke laboratorium sih. Tapi memang disebutnya kalau ditanya itu infeksi bakteri Propionum. Penderita jerawat ini. Terkait acne atau acne vulgaris jerawat 1, grade 2, grade 3. Kalau si pasien ini pakai skin kan kalian harus jangan sampai kalian belum tahu bahwa misalnya jerawat tapi kalian kalau udah grade 2, grade 3 at least itu kayak pasien jerawatnya banyak nih, terus kalau tahu ada pustul, nodul, ini racikan yang harus dikasih ke pasien. Itu di dalamnya ada benzoyl peroxide. Nah, itu bisa. Terus produk-produk misal ada sabunnya atau serumnya ada salicylic acid, mungkin kalau itu di grade 1 banyak ya. Kalau aku harus kasih tahu ke acne fighter kalau kalian tambah stres itu kan berpengaruh hormon, nanti jerawat malah nggak sembuh-sembuh gitu. Terus kadang pasien tuh udah rajin banget pakai skincare, cuman dia lupa lifestyle dia nggak benar. Nah, dia masih sering begadang. Yang kedua, yang suka jajan-jajan manis, yang tinggi glukosa itu juga harus dikurangin, kalau bisa di skip. Kayak minum-minuman kopi yang manis. Akhir-akhir tahun kemarin ya, yang lagi boom, heboh banget overclaim, teman-teman sejawat mungkin juga udah tahu semua. Ya, kalau menanggapin sebenarnya ada dua sisi. Kalau positifnya aku happy-nya dari paham, terus lebih kritis untuk memakai skincare dan membeli. Karena jujur aku happy-nya di situ. Masyarakat jadi tahu dan jadi belajar, oh skincare apa nih yang cocok buat wajah aku.
Terus jangan asal FOMO-FOMOan cuman karena produk itu hype terus ikut-ikutan beli. Jadi menurut aku kalau overclaim ada sisi positifnya itu, jadi masyarakat juga terselamatkan dari harga-harga yang kadang nggak masuk akal sih. Yang aku estetik dan skincare boleh tetap bikin skincare, cuman kalau untuk nge-review terus ngasih hasil lab sih sebenarnya dari BPOM udahlah kembalikan ke kami gitu. Aku dari situ ya udah kan. Kalau pasien selalu nanya dari segi skin quality atau mau contouring. Contouring itu ngebentuk. Contouring kalau contouring sama skin quality lah, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau skin quality jujur skin quality-nya bagus. Ya, trennya sekarang skin booster. Lakuin aja skin booster kayak misal DNA Salmon atau mungkin yang tadi udah disebutin Juvelook. Banyak ininya kalau secara garis besar produk-produk brandnya banyak. Lebih ke kalau untuk skin quality ya rajin-rajin aja skin booster pakai DNA Salmon atau hyaluronic acid. Ada beberapa brand di situ. Nggak harus tiap bulan. Agak oke gitu, karena dengan kondisi kulitnya Grito udah bagus sebenarnya, tinggal maintenance aja biar lebih plumpy, lebih glowing. Pasien kan banyak bilangnya tanpa make up dok gitu kan, cuman kalau dari segi contouring aku lihat tipikal pipinya kan cabi. Nah jadi sebelum mau tarik benang atau apa sih aku suggest lebih ke mesolipo, jadi menghancurkan lemaknya dulu nih di pipi, nanti kalau udah oke baru kita contouring. Kayaknya lebih kita bikin V-shape ya, karena gitu. Dagu kalau mau dipanjangin dikit bisa. Kalau V-shape nih pakai apa nih? Yang pakai tarik benang atau pakai bot? Kamu tahan sakit nggak? Nggak tahan sakit, aku anjurin botox rahang. Ya teman-teman udah cerdas lah sekarang, intinya aku gitu. Dari overclaim kemarin kita ambil segi positifnya aja, yang penting masyarakat Indonesia sekarang lebih paham, jadi pinter mana skincare yang bagus, mana skincare yang enggak gitu. Juga secara pribadi poin positifnya dari itu, aku tuh niatnya tulus cuman ingin ngedukasi ke masyarakat. Cuman dari masalah besar itu kalau ada yang menunggangin apa segala macam sampai misal ada pemerasan atau apa, itu bukan ranah kita lagi ya, karena niatan aku jujur dari awal lebih ke poin positifnya untuk satu visi misi nih waktu itu, untuk bikin masyarakat pinter, bikin masyarakat melek, jangan hanya FOMO-FOMO.